Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba bagus, sekarang pimpin doa. Semangat ya. Hari ini nanti kita akan belajar tema 8 tentang distribusi, konsumsi, dan produksi di sekitar kalian. Kemudian tentang cerita fiksi dan juga keragaman yang ada di sekitar kalian. Masih ingat kemarin tentang cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari khayalan manusia. Oh, Ya, nyata terjadi apa tidak berarti? tidak. Hanya sebuah khayalan atau imajinasi dari pengarangnya. Di dalam cerita fiksi kemarin ada apa yang jadi pemerannya namanya? Depannya T. Aktor. Apa? Aktor. Aktor kalau di film. Kalau di cerita itu namanya tokoh. Ya kan? Tokoh kemarin yang baik. Kalau yang baik namanya apa? Protagonis apa antagonis? Antagonis. Yang baik protagonis. Yang jahat antagonis. Ya. Kalau yang penengah namanya protagonis. Kalau yang sering muncul dalam sebuah cerita namanya apa? Tokoh utama. Tokoh utama. Kemudian kegiatan ekonomi itu ada 3. Kemudian karakteristik individu. Contohnya ada yang fisik, ada kegemaran, sifat. Masih ingat ya? Sifat contoh. Nanti kita juga akan membahas tentang tokoh dalam cerita. Diharapkan kalian itu bisa mengetahui berbagai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah kalian. Berarti ada distribusi, produksi, dan konsumsi. Kemudian juga bisa mengetahui pesan dalam sebuah cerita dan karakteristik individu di sekitar kalian. Sudah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih ingat teman-teman kalian di sekolah? Masih. Apakah rambut mereka sama semua? Tidak. Tidak. Apakah warna kulit kalian sama? Tidak. Karena berbeda-beda, berarti di sekolah kalian itu memiliki keragaman. Lalu, bagaimana cara kalian menyikapi keragaman di sekolah? Bermain bersama. Ya, bermain bersama, tidak membeda-bedakan teman. Setiap pelajar itu harus bisa menghormati keragaman karakteristik. Nah, begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan itu harus hidup rukun. Nah, setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Daerah di Jogja itu bermacam-macam. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada sungai-sungai, dan lain sebagainya. Kemarin kalau di daerah kalian itu yang banyak apa? Dataran. Dataran rendah. Iya, dataran rendah. Bu Guru mempunyai cerita? Gajah. Di sini, Bu Guru memiliki cerita yang berhubungan dengan gajah dan sungai. Namanya adalah Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong.
Yang seperti biasa ia akan memandikan gajah junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menjemput Kiai di Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi seperti tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihat air sungai sedang surut. Kali, Kali kali berarti bahasa Indonesianya adalah sungai, gajah wong. Berarti gajah dan orang. Jadi tokoh dalam cerita Kali Gajah Wong ada siapa saja? Gajah. Terus sama orang, Bu. Ya, Orangnya namanya siapa? Kali Gajah Wong. Yai Dwi Pangga. Kemudian ada Ki Kerti Pejok. Dan satu lagi adalah Sultan Agung. Menurut kalian, adakah tokoh antagonis pada cerita Kali Gajah Wong? Tidak. Tidak. Antagonis tadi yang baik apa jahat? Jahat, betul. Tidak ada tokoh antagonis dalam cerita Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong itu tadi berada di daerah Yogyakarta. Di kota Yogyakarta juga banyak terdapat toko buku. Ketika proses pembuatan buku itu membutuhkan waktu yang lama. Tahukah kamu bagaimana proses dari pembuatan buku? Tidak. Buku itu berasal dari pepohonan. Coba diamati terlebih dahulu gambarnya. Proses pembuatan buku itu dinamakan produksi buku. Itu sebelum sampai ke kalian. Dijual, Bu. Dijual. Berarti distribusi. Setelah buku itu dijual, kemudian dibeli. Misal dibeli oleh Bagus atau Salim ataupun Chandra. Nah, ketika kalian membeli buku, kemudian menggunakannya, itu namanya adalah konsumsi buku. Kalau di sekitar rumahnya Bagus, ada yang menghasilkan barang atau tidak? Ada. Apa contohnya? Kayu. Ada penjual kayu yang memproduksi kayu. Gula, iya, membuat gula. Kemudian, adakah yang melakukan distribusi? Ada. Distribusinya itu digunakan di mana biasanya? Di warung, Bu. Di warung. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kalau distribusi adalah menyalurkan barang. Kalau konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Berarti tadi sudah belajar tentang apa saja? Cerita fiksi tentang Kali Gajah Wong. Kemudian apalagi? Kegiatan ekonomi. Bagus, ada pertanyaan? Tidak. Yang lain? Jika tidak ada, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Bu Guru tutup ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.